posisi rahimnya, ya, apakah normal apa tidak. Yang biasa kita sebutkan adalah yang antefleksi dan juga retrofleksi. Kalau antefleksi itu bagian fundus atau bagian rahim itu di ujungnya tuh dia terangkat ke atas, ya, tapi kalau retro itu dia justru ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Adiatma, bersama kembali dalam acara Angkat Jateng. Adiatma ngopeni ngelakoni kesehatan Jawa Tengah. Acara ini dipersembahkan oleh PKRS, Promosi Kesehatan RSUD Dr. Adiatma MPH Semarang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Dias Tiorini, Bidan di RSUD Dr. Adiatma MPH Semarang, yang pada pagi hari ini akan menemani Sobat Adiatma. Sobat Adiatma, untuk minggu lalu kita membahas tentang galau minum obat promil mana yang aman dan mana yang harus diwaspadai. Untuk hari ini, kita akan membahas sudah promil tapi belum berhasil, kapan harus evaluasi dan naik level. Untuk Sobat Adiatma yang ada di sini maupun yang ada di sosial media seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok, boleh mengajukan pertanyaan lewat kolom live chat. Baik Sobat Adiatma, sebelumnya mari kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Muhammad Irsam, SPOG, Subfertilitas Endokrinologi Reproduksi. Selamat pagi Dr. Irsam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Sobat Adiatma, salam garis 2. Insya Allah kita pagi ini bercerita sedikit tentang infertilitas dan bagaimana untuk tata kelola seandainya sudah lakukan pemeriksaan tapi kok belum hamil juga. Ya, Alhamdulillah Dr. Irsam pagi ini dapat berbincang dengan Sobat Adiatma. Ini kayaknya Sobat Adiatma sudah nggak sabar lagi, Dokter. Silakan Dokter diberikan penjelasan tentang sudah promil tapi belum berhasil, kapan harus evaluasi dan naik level. Silakan Dokter. Ya, baik Sobat Adiatma. Jadi kalau Sobat Adiatma sudah melakukan pemeriksaan dasar, awal pemeriksaan, tapi setelah dievaluasi selama 2 atau 3 bulan sampai dengan 6 bulan, tapi kenapa tidak ada kehamilan yang datang. Nah, jadi sebetulnya banyak faktor. Jadi yang perlu diketahui dulu adalah bahwa pemeriksaan dasar untuk infertilitas adalah yang pertama adalah pemeriksaan dari USG. Jadi seorang suami istri, ya, kalau melakukan pemeriksaan itu diawali dulu dengan pemeriksaan USG. USG itu buat yang ibu, ya, itu kita USG ada 2, USG abdominal lewat perut dan satu lagi adalah USG yang lewat transvaginal. Nah, fungsinya apa di sini? Kalau yang dari abdominal, kita akan mengevaluasi bagaimana ukuran dari rahim. Apakah ada pembesaran atau adakah masa di situ, misalnya ada myomauteri. Myomauteri adalah bagian dari tumor jinak rahim yang berkembang di rahim. Ya, apakah di situ juga posisi rahimnya, ya, apakah normal apa tidak. Yang biasa kita sebutkan adalah yang antefleksi dan juga retrofleksi. Kalau antefleksi itu bagian fundus atau bagian rahim itu di ujungnya tuh dia terangkat ke atas, ya, tapi kalau retro itu dia justru ke bawah. Ada sedikit perbedaan di situ dalam proses kehamilannya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melakukan pemeriksaan yang namanya USG transvaginal. Di mana USG transvaginal ini kita mengevaluasi terutama adalah indung telur dan juga kita mengevaluasi rahimnya. Nah, apakah indung telurnya itu ukuran normal? Kemudian dalam indung telur itu terdapat folikel-folikel atau calon-calon telur yang akan dikeluarkan nantinya. Jadi ukuran dalam ukuran dalam indung telur itu folikelnya berbagai macam ukuran, dari ukuran paling kecil, ya, sampai dia paling besar dan siap untuk dia ovulasi. Kemudian dia akan ketemu dengan sperma. Nah, ukuran sebetulnya adalah ukuran normal dari kecil sampai yang besar. Tapi ada juga kalau kita melihat satu ukuran telurnya bagus, ya, ada yang besar ada yang kecil tapi nggak banyak, cuma 1 atau 2 saja. Ini juga nggak baik.
atau ukuran telurnya banyak, kecil-kecil 0,5, 0,6 atau maksimal 0,8 ya, tapi banyak sekali sekitar 10 sampai 15 atau bahkan 20. Ini juga sama nggak baik. Ini yang kita sebut dengan polycystic ovary, adalah di mana indung telur itu menghasilkan atau terdapat folikel yang banyak tapi tidak ada yang matang, sehingga setiap bulannya tidak ada sel telur yang matang, sehingga kesulitan terjadinya suatu kehamilan. Nah, itu dari USG-nya ya. Nah, biasanya pemeriksaan pertama kita melakukan ini ya, sama pemeriksaan kedua kita evaluasi. Nah, nanti yang ketiga kita juga bisa melakukan pemeriksaan dari saluran tubanya. Saluran tuba itu kita melakukan HSG ya, hysterosalpingografi, di mana melihat mengevaluasi apakah saluran tubanya ibu ini normal apa tidak, tersumbat apa tidak. Nah, kalau dia tersumbat ini susah. Kalau yang tersumbat ini kita mencoba untuk kita lakukan untuk melakukan pembedahan untuk bisa kembali normal lagi, tidak tersumbat. Atau yang kalau misalnya sudah parah sekali nggak bisa diobatin, ya dengan salah satu adalah dengan melakukan bayi tabung. Karena kalau saluran tuba yang tersumbat kita tidak bisa melakukan inseminasi karena percuma, jadi tidak ada yang sperma bisa masuk ke situ. Nah, itu yang dasar dulu ya. Nah, kalau untuk laki-laki gimana? Untuk laki-laki itu hanya sebetulnya paling gampang pemeriksaan pada laki-laki itu hanya sperma saja. Analisa sperma, di situ kita akan melihat bagaimana dari jumlah telur, jumlah spermanya banyak apa tidak, paling nggak ya di atas 200 juta. Kemudian ukurannya setelah itu adalah motilitas, kecepatan dia bergerak cepat lurus ya. Itu kira-kira sekitar 32 sperma sampai dengan 35 sperma normalnya. Kemudian terakhir adalah mengevaluasi bagaimana morfologi dari sperma, di mana sperma itu kalau kita melihat satu sperma itu ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya, di mana ekor itu akan bergerak terus sehingga dia akan jalan cepat. Nah, ada juga morfologinya yang kepalanya 2, lehernya 1, ekornya 1, itu juga bermasalah. Atau kepala 1, leher 1, ekornya 2, bermasalah. Atau kepalanya bagus, lehernya bagus, tapi ekornya itu melingkar di belakang sehingga dia nggak bisa bergerak cepat. Jadi banyak sekali faktor-faktor itu. Jadi kalau untuk yang laki-laki atau untuk pria hanya pemeriksaan sperma saja. Nah, dari situ baru nanti kita akan melangkah lebih jauh permasalahan di mana. Ya, apakah permasalahan di jumlahnya, apakah bermasalahnya di kecepatan jari lurusnya, atau permasalahannya adalah di morfologinya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan itu di dasar dulu. Nah, dari situ nanti baru kita mengevaluasi kita harus bagaimana ya. Nah, dari sini kita juga akan evaluasi nanti setelah kita lihat semuanya bagus baik, ternyata kenapa hamil-hamil, lah baru kita lakukan pemeriksaan yang lain yang ke arah laboratorium ya. Laboratorium itu kenapa saya pisahkan, karena laboratorium lumayan mahal ya, sehingga banyak pasien-pasien saya yang bertahap. Tapi kalau misalnya dananya ada sih nggak apa-apa, sekaligus periksa semuanya, insya Allah ya bisa juga. Itu jauh lebih bagus. Cuman permasalahan adalah dananya kan yang terbatas. Seperti itu, Mbak. Ya. Nah, ada lagi? Begitu ya, Sobat Sehat, penjelasan dari Dr. Irsyam. Mungkin ada pertanyaan, boleh kirim ke kolom live chat ya, sahabat Adiatma. Ya, dokter, jadi, ini ada yang masuk pertanyaan dari Sobat Adiatma, dokter. Dokter, banyak pasangan sekarang udah promil tapi belum berhasil. Sebenarnya kapan sih kita harus mulai khawatir, dokter? Ya, jadi begini. Yang pertama adalah, jadi kita lihat dulu pengertian dari infertilitas. Jadi infertilitas itu adalah di mana pasangan suami istri yang setelah menikah kurang lebih 1 tahun, ya, tidak menggunakan KB, tidak menggunakan kontrasepsi, hubungannya teratur, ya, seminggu bisa 2-3 kali, tapi tidak hamil-hamil, ya. Nah, itu adalah infertilitas. Nah, dari situ kita evaluasi, oh ini berarti saya sudah masuk infertilitas. Nah, baru lakukan pemeriksaan. Nah, tapi sebetulnya teman sahabat Adiatma tidak perlu khawatir juga. Jadi kalau misalnya kita menikah baru 3 bulan, itu angka keberhasilan hanya 60%, itu wajar. Ya, kita menikah 9 bulan, ya, angka keberhasilan kira-kira sekitar 70%. Ya, kita melakukan nikah kurang lebih di 9 bulan, ya, itu kira-kira 80%.
katakan kita udah 1 tahun menikah nggak hamil-hamil, jadi kira-kira angka keberhasilan itu 90%. Jadi masih ada 10% yang belum hasil. Nah, 10% yang dikatakan adalah infertilitas. Nah, apabila ini kejadian seperti ini, maka lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan infertilitas, kita lihat seperti tadi saya katakan, cuman kadang-kadang begini, kita punya budaya itu kalau di Indonesia, kalau nama infertilitas, bahwa orang beranggapan itu pasti istrinya dulu. Yang perempuannya itu. Perempuan lu bermasalah nih, ya, jadi tidak ada gitu. Harusnya dua-duanya. Karena untuk keberhasilan satu kehamilan itu harus periksa dua-duanya. Jadi bukan berarti istri dulu atau suami dulu, tapi adalah berbarengan. Nah, jadi kemungkinan hamil itu 50-50. Ya, jadi seperti itu. Ya, sehingga kalau kondisi seperti itu, lakukan pemeriksaan yang dasar dulu, lakukan evaluasi selama 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau nggak ada perubahan, sudah lakukan promil, maka kita tingkatkan dengan pemeriksaan laboratorium tadi. Nah, kemudian setelah itu juga lakukan pemeriksaan lebih detail lagi yang kondisi yang lain. Misalnya, kalau selama ini kita coba dengan hamil yang normal spontan, maka berikutnya 6 bulan kemudian bisa kita lakukan dengan berbantu. Misalnya apa? Salah satu adalah dengan inseminasi. Ya, inseminasi itu memasukkan spermanya suami yang sudah dibersihkan oleh teman sejawat andrologi. Nah, kemudian setelah itu disuntikkan atau disemprotkan ke dalam rahim, ya, sehingga sperma ini langsung menuju ke saluran tubanya, ya, sehingga mempersingkat jarak, ya, pertemuan antara sperma dengan sel telurnya. Nah, keberhasilan kira-kira berapa persen ini? Kira-kira 20-25%. Ya, nah itu adalah kondisi kalau kita melakukan inseminasi. Jadi kalau misalnya gagal dengan promil yang spontan, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut dan juga dengan inseminasi. Kalau gagal lagi gimana, Dok? Ya kita lanjutkan lagi ke dengan bayi tabung, ya, seperti itu. J, monggo. Jadi dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Adiatma. Dokter, apa saja pemeriksaan dasar yang wajib dilakukan sebelum naik ke tindakan seperti inseminasi atau IVF? Ya, seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa ini pertanyaan yang bagus ya. Artinya sebelum kita mengevaluasi lebih detail, dasar tadi ya, pemeriksaan satu adalah USG di rahim, ya, atau uterus. Yang kedua adalah USG dengan transvaginal, itu dengan pemeriksaan mengevaluasi indung telur, ya. Nah, kemudian setelah itu dievaluasi lagi, ya, sperma bagus apa enggak dengan melakukan analisa sperma. Nah, dari situ baru kita lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya indikasinya apa sih kita lakukan inseminasi? Nah, apabila ya sel sperma itu nggak bagus, jumlahnya sedikit, nggak terlalu banyak, morfologi juga demikian, atau kecepatan juga minimalis. Nah, justru yang seperti ini kita bantu dengan inseminasi, seperti itu. Jadi tapi dasar normal dulu, saluran tuba normal dulu. Jadi percuma kita melakukan inseminasi kalau ternyata saluran tubanya tersumbat, lah kan percuma, ya kan? Karena memang tidak pada tempatnya kalau dilakukan inseminasi tapi tubanya tersumbat. Seperti itu. Ya, makasih penjelasannya, ya, dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Adiatma, dokter. Berapa lama sebaiknya mencoba inseminasi sebelum memutuskan untuk bayi tabung, dokter? Ya, jadi memang harusnya bertahap. Ya, tidak harus bertahap, tergantung kondisi. Jadi misalnya udah 35 tahun, ya, terus AMH-nya rendah, yang lain-lain nggak begitu bagus, ya, kita bisa langsung dengan melakukan pemeriksaan atau dengan persiapan dengan langsung bayi tabung. Itu bisa seperti itu, ya. Tapi kalau yang baik kita mungkin bertahap, ya. Jadi kita lihat pemeriksaannya seperti apa, baik semuanya. Kok misalnya kurang sedikit, ya kita lakukan dengan inseminasi. Berarti usia mempengaruhi. Usia pengaruh sekali, ya. Jadi semakin muda untuk inseminasi atau dengan bayi tabung, itu kan angka keberhasilan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau sudah 40 tahun. Ya, seperti itu. Ya, dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Adiatma. Dokter, secara mental dan finansial bagaimana pasangan bisa tahu untuk siap IVF, dokter? Ya, jadi kondisinya memang IVF itu ya pembiayaan besar.
Jadi memang harus disiapkan juga dari segi materi. Saya harus mengatakan juga itu harus siapkan dengan baik. Nah, saya kadang-kadang kalau ketemu dengan pasien yang betul-betul pengen banget dia hamil dengan IVF, ya itu saya tantang dulu. Kira-kira dananya ada apa enggak, gitu ya. Nah, masalahnya apa? Karena dana yang besar seperti itu, jangan sampai dana yang besar itu, ya dia cari mati-matian dengan menjual sana menjual sini, ya. Tapi setelah dilakukan IVF ternyata gagal. Nah, begitu dia gagal, artinya kan harapannya tidak ada nih. Iya. Tapi uang udah keluar banyak, sehingga bisa jadi stres ya. Katakan sampai mohon maaf ya, yang harusnya itu kondisi itu misalnya ada motor dijual gitu kan, padahal itu untuk kegiatan dia sehari-hari, jadi bisa stres itu. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang mau IVF, ya sebaiknya memang ada dana cadangan. Katakanlah untuk satu IVF itu kan kira-kira antara 100 sampai 150 ya. Nah, jadi kalau misalnya memang ada dananya yang bagus ya, kalau misalnya dananya ada 2 kali lipatnya, katakanlah 300 gitu. Sehingga begitu kehilangan 100, masih ada 200. Tapi kalau misalnya 80 udah ada ngos-ngosan, dikejar sampai dengan 100, dapat memang. Tapi setelah itu gagal ya, yang repot. Karena angka kegagalan kan begini. Angka keberhasilan memang betul, ada yang mengatakan 20, 30 sampai dengan 40% ya. Tapi kalau dibalik angka kegagalan gimana? Ya kan kembali lagi. Ya jadi 70 sampai dengan 80% ya, 60 sampai 70% ya kan jadi repot. Seperti itu ya. Jadi dipertimbangkan dulu ya. Kalau mau melakukan itu monggo silakan, tapi dipertimbangkan pembiayaannya. Gitu. Jangan nanti setelah itu gagal stres, waduh kasihan. Jangan sampai gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi karena pembiayaan seperti itu saya biasanya menyarankan atau saya lakukan edukasi yang betul ya. Jangan kita edukasi ini kemungkinan bagus nih 20 sampai 30% angka keberhasilannya. Betul memang bagus itu ukur segitu. Tapi kalau dibalik angka kegagalan berapa? 70 gitu kan? sampai 70 sampai 80%. Kan gitu. Takutnya habis itu ya betul. Tapi kalau dananya ada, memang ada lebih dari itu ya jauh lebih bagus memang ya. Seperti itu. Nah, kapan kita melakukan itu? Apabila sudah lakukan spontan gagal, inseminasi 2 atau 3 kali gagal, maka disarankan untuk dilakukan bayi tabung. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Sobat Adiatma, dokter. Izin bertanya, dokter, sebenarnya batas wajar promil tanpa hasil itu berapa lama sih sebelum kita harus cek lebih lanjut? Silakan dokter. Ya. Jadi promil itu memang tidak ada batasnya ya. Selama kita masih belum punya anak, kita akan mencoba terus untuk satu keberhasilan. Nah, dilihat juga kenapa penyebabnya, kenapa dia nggak hamil-hamil. Kalau penyebabnya itu tidak diatasi, ya kita kesulitan. Contoh misalnya, ternyata jumlah spermanya sedikit, ya, atau ada bermasalah di spermanya. Perbaiki dulu spermanya, ya, perbaiki spermanya dulu sampai jumlahnya bagus, memadai. Kemudian mortalitasnya bagus, ya, kemudian dia punya morfologi bagus. Nah, sehingga angka keberhasilan hamil itu juga lebih besar, ya. Sama juga dengan istri misalnya, ternyata PCOS, perbaiki dulu PCOS-nya, ya, telurnya banyak banget tapi kecil-kecil semuanya. Atau misalnya ada sumbatan pada saluran tuba, ya perbaiki dulu penyebabnya. Atau misalnya di rahimnya ternyata ada miom, perbaiki dulu miomnya, ya. Nah, jadi hambatan-hambatan yang ada diatasi dulu, kemudian baru kita lanjutkan dengan promilnya. Jadi kalau kita tahu promil tapi kita tahu penyebabnya, ya sama aja kan, nggak ada solusi seperti itu. Pemeriksaan dasarnya sudah dilakukan. Iya betul, seperti itu. Jadi begitu dari pemeriksaan dasar ketahuan masalahnya, diperbaiki dulu masalahnya. Ya. Seperti itu, ya. Jadi prinsipnya adalah memperbaiki penyebabnya, invaliditasnya apa, baru kemudian kita lanjutkan dengan promil yang lebih intensif. Ya, makasih jawabannya dokter. Dokter, ini ada pertanyaan dari Sobat Adiatma dari Instagram ya dokter. Dok, siklus haid saya tidak teratur, apakah masih bisa promil alami dokter? Ya, itu masih mungkin bisa, tapi dipastikan dulu penyebab tidak teraturnya apa. Ya, apakah memang gangguan siklus haid, ataukah gangguan dari PCOS? Karena PCOS juga sama, tidak teratur itu. Hari ini haid, 2-3 bulan nggak haid, ya, seperti itu. Atau gangguan hormonal yang lain, ya, sehingga dia tidak teratur. Jadi pada prinsipnya semua masih memungkinkan,
Nah, tapi diperbaiki dipastikan dulu penyebabnya apa, kemudian atasi penyebabnya, kemudian baru kita melakukan promil, insya Allah akan berhasil. Intinya dilakukan pemeriksaan dasar dulu ya dok. Betul, ya dipastikan dulu penyebabnya apa, baru kita bisa lakukan seperti itu. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Adiatma. Dokter, kalau promil itu diibaratkan perjalanan, kapan kita tahu itu masih jalan santai dan kapan harus mulai pakai GPS alias bantuan medis, dokter? Ya, jadi itu tadi prinsipnya adalah setelah 1 tahun menikah, ya kenapa tidak hamil-hamil, kita sebut infertilitas. Nah, kalau udah seperti ini harus GPS. Harus pakai GPS. Harus GPS pakai dokternya. Lah jangan dengan kata orang begini, kita ikut begini, kata orang begini, kayak begini. Nah, nanti keblasok itu. GPS-nya Nah, GPS dokter dulu. subfertilitasnya, Ya. dokter. Nah, jadi kalau mungkin kan, jangan bisa langsung ke dokter spesialis fertilitas, sehingga itu sudah pasti. Jadi begini, dokter obgyn umum bisa nggak? Bisa saja, cuman kan di permukaan, tidak sampai detail. Nah, tapi kalau dengan dokter kandungan yang infertilitas itu dicari detail penyebabnya apa, kemudian baru diatasi penyebabnya, baru kita akhiri dengan kehamilannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah kalau baru menikah tapi usia udah menjalani 35 tahun misalnya, itu segera aja, jangan menunggu setahun. Jangan Ya, begitu nikah langsung ke obgyn fair, kita segera atasi segera untuk hamilnya. Seperti itu. Ya, karena usia Ya, karena faktor usia kita kejar juga kan. Itu kejar GPS juga itu. GPS-nya dokter Irsam. Seperti itu. Dokter, ini ada yang bertanya lagi untuk jadwal poli hari apa nih, dokter? Nah, baik ya, Sobat Adiatma, saya di sini ada 2 poli, yaitu hari Kamis di poli eksekutif Nusa Indah dari jam 8 sampai dengan jam 11, kemudian reguler itu ada di hari Jumat dari jam 8 sampai jam 11 juga, silakan ya. Kemudian untuk Sobat Adiatma, kalau misalnya kesulitan dalam DM karena takut apa yang diutarakan jadi suatu hal yang dianggap memalukan, juga boleh nanti langsung berhubungan dengan saya ya, langsung ke nomor handphone saya boleh di 0812 290 6637 ya. Nah, di mana nanti di sini boleh silakan berhubungan saya dengan satu, apapun boleh diceritakan karena yang buka hanya saya. Tapi kalau misalnya DM masih ada asisten saya yang membukanya. Mungkin kalau dianggap malu ya monggo silakan ya. Langsung WA aja. Ya, contoh misalnya dok masalah ereksi dok, nah misalnya gitu kan, ya silakan aja langsung WA dengan saya. Langsung seperti aja itu. WA dokter Ya, Irsam ya, dokter. monggo. Nah, kira-kira seperti itu teman sahabat Adiatma ya. Ada lagi pertanyaan, monggo? Ini ada yang bertanya lagi, dokter, Sobat Adiatma. Kapan kita tahu kalau promil alami itu sudah mentok dan harus upgrade strategi? Ya, jadi upgrade strategi betul. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau semua baik-baik saja, sudah sampai 3 kali atau sampai 6 kali kita lakukan promil, tapi kenapa nggak hamil-hamil? Nah, saran saya memang kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lain. Ya, laboratorium kita lakukan pemeriksaan juga, kemudian kita lanjutkan dengan inseminasi seperti itu. Nah, inseminasi bisa kita lakukan 3-6 kali. Kalau gagal juga ya, tapi yang lain bagus semuanya, kita bisa lanjutkan dengan bayi tabung ya, seperti itu. Jadi sahabat Adiatma jangan khawatir, wah kalau periksa dengan dokter Irsam pasti nanti langsung dengan inseminasi atau bayi tabung, saya nggak ada duitnya dok, ya nggak gitu ya. Nanti kita usahakan dengan hamil spontan dulu ya, dievaluasi penyebabnya apa, kita coba hamil spontan, insya Allah. Jadi banyak pasien saya justru tidak dengan tindakan ya, justru dengan hamil spontan ya. Ada beberapa juga yang memang dengan inseminasi ya, ada beberapa juga dengan bayi tabung, tapi yang paling banyak mungkin sekitar 70-80% justru yang hamil spontan. Karena kita usahakan seperti itu, karena biasanya pasien-pasien juga kesulitan dari pendanaan ya. Nah, sehingga kita coba dengan yang paling murah tapi tepat. Seperti ya, itu. Terima kasih penjelasannya dokter. Ini ada satu lagi pertanyaan ini dokter. Promil itu kan bukan cuma fisik tapi juga mental ya dokter. Gimana caranya biar pasangan itu nggak kayak boring di tengah jalan gitu dok? Iya, itu yang susah memang. Ya, banyak sekali pasien saya di tengah jalan mundur, banyak faktornya. Nah, tapi yang jelas begini, kalau saya melihat satu kondisi udah 1 tahun nih,
promil terus, ya dengan berbagai macam ini kan. Saya lihat ibu udah mulai stres nih. Nah, terus saya bilang, Bu, Bapak, Ibu, Onsyau, saya bilang, ini kita sudah mentok. Nah, untuk melanjutkan memang agak kesulitan dari segi pendanaan. Maka saya berharap ini berhenti dulu pengobatan, berhenti dulu promil, ya. Selama 3 bulan jangan pernah mikirkan tentang kehamilan. Dibawa santai aja, dibawa senang-senang aja, nggak usah mikir kehamilan, tapi hubungan jalan terus. Ya, sesuai dengan ritmenya seperti biasa. Biar tapi jangan setiap kali berhubungan jangan berpikir kalau pengen hamil. Ya, pokoknya berhubungan santai aja, enjoy saja, hubungan seperti biasa. Ya, pokoknya dibawa nggak ada pikiran tentang kehamilan. Dan banyak pasien saya yang tiba-tiba hamil dalam waktu 2-3 bulan kemudian dia hamil. Banyak sekali yang seperti ini. Ya, jadi itu juga pengaruh. Pikiran juga, apalagi udah lama banget gitu ya, udah 3-4 tahun gitu kan. Itu mau pulang lebaran tuh pulang kampung males. Loh, kenapa Dok males? Nanti Ditanyain Dok, saya udah hamil belum? Kok urung bati kenapa ki? Masalah di mana nih? Ada yang yang bercanda. Lah masa buatnya nggak bener ki lah, kan nggak nyaman gitu loh. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini karena udah stres sendirian. Mau pulang lebaran aja jadi males. Atau kumpul-kumpul dengan keluarga besar jadi males. Karena kondisi seperti ini. Betul, seperti itu. Nah, jadi saya bilang gitu. Banyak banget gitu ya. Takut ditanya-tanya, kok belum bati. Jadi gitu, jadi banyak banget pasien saya lihat kalau udah dia mulai stres ini, saya biarkan dulu 3 bulan tanpa lakukan pemeriksaan apapun, balik lagi dalam kondisi hamil. Saya dulu ya dokter. Betul. Ini ada pertanyaan dokter dari Sobat Adiatma. Terima kasih tadi atas penjelasannya dokter. Kapan faktor pria harus langsung dievaluasi sejak awal? Ya, kalau faktor pria itu kadang-kadang nggak kelihatan ya. Iya. Jadi gini misalnya, contoh misalnya nggak kelihatan. Saya kalau berhubungan itu masih keluar sperma banyak, muncrat Dok. Banyak Dok. Nah, tapi kan nggak pernah dilakukan pemeriksaan sperma. Banyak yang seperti itu, ternyata sperma 0. Loh Dok, yang muncrat itu apa? Masa bukan sperma? Bukan, itu adalah semen. Semen itu adalah makanan sperma yang dikumpulkan di dalam yang dibuat dari prostat, yang dikumpulkan di dalam vesika seminalis, ya, nanti saat ejakulasi dikeluarkan. Nah, jadi tapi spermanya nggak ada. Nah, jadi kalau seperti ini ya, dasar pemeriksaan dari sperma dari suami adalah cuma satu, analisa sperma. Hanya itu saja, yang lain tidak ada. Nah, dari situ nanti berevaluasi. Oh, penyebab apa nih? Oh, ternyata kok jelek banget nih semuanya. Oh, dilihat lagi mungkin ada varikokelnya. Ya, ada varikokel itu pelebaran pembuluh darah di zakarnya itu, di bagian luarnya itu, sehingga testis jadi lebih panas sehingga tidak menghasilkan sperma yang maksimal. Nah, jadi intinya justru di analisa spermanya. Jadi nggak bisa melihat dari segi mata telanjang itu, wah sperma keluar kok banyak ini. Setelah dievaluasi ternyata memang kosong. Nanti kalau kosong itu berarti ada satu masalah, mungkin ada sumbatan, ya, atau ada satu permasalahan yang penyebabnya apa dicari. Seperti itu. Banyak ya Dok masalah seperti itu. Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Waktunya sudah menunjukkan selesai nih ya dokter, hampir selesai ya dokter. Terima kasih atas penjelasan dokter Irsam, atas meluangkan waktunya untuk menjelaskan kepada Sobat Adiatma. Untuk Sobat Adiatma, bila masih ada pertanyaan, mau bertanya atau butuh konsultasi, boleh datang langsung ke Poliklinik Kebidanan dan Kandungan Reguler di hari Kamis jam 8 atau jam 9 di RSUD Dr. Adiatma MPH, atau di Poliklinik VIP Nusa Indah, Poliklinik Lili ya sekarang namanya, itu jam 8 sampai jam 11. Bisa juga langsung menghubungi nomor HP Dr. Irsam. Terima kasih Sobat Adiatma atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis 2.